Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sadah, habaib syara'ib, para asadis, para sesepuh, para tokoh masyarakat, guru agama, dan yang kita hormati khusus Ayahanda Kiai Haji Ahmad Iskandar Arsyad, alhamdulillah beliau masih disatukan Allah, serta bapak-bapak dan ibu, seluruh unsur yang tergabung dalam Yayasan Masjid Al-Furqan Palangkaraya yang sama-sama dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita persembahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada pagi ini hari yang ke-5 ya, kita melaksanakan ibadah puasa dan alhamdulillah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabat beliau, para syuhada dan aulia, dan mudah-mudahan Allah selalu memberkati kehidupan kita kaum muslimin muslimat umat Rasulullah SAW kapanpun dimanapun berada, dan mudah-mudahan saudara kita kaum muslimin yang berada di Palestina dan Gaza Allah angkat derajat mereka sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Amin. Ibu-ibu dan bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkanlah dan minta doa itu Pak Kiai, ulun akan berbicara tentang ibadah dan permasalahannya. Kita semua sadar bahwa kita hadir di permukaan bumi ini adalah untuk mengabdi, menyembah dan beribadah kepada Allah, seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan insan, kata Allah, kecuali untuk beribadah, menyembah kepadaku. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Nafaisul Ulawiyah menyebutkan, sesuai penafsiran Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa makna ibadah di sana adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hakikinya. Dan ini mayoritas kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dan membenarkan makna tafsir Abdullah ibnu Abbas itu. Kenapa? Kalau seseorang itu tidak ma'rifat kepada Allah, mana mungkin dia dapat beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Jadi situ kuncinya. Nah, dalam hal menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, kita melihat terutama dalam ibadah, apa saja jenis ibadah. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi dalam Minhajul Abidin menjelaskan bahwa dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis gangguan bagi hamba Allah.
Yang pertama disebut dengan al-manhiyat. Al-manhiyat itu penghalang atau pencegah ibadah. Secara simpel dijelaskan, penghalang atau pencegah ibadah yang dalam kitab disebut dengan al-manhiyat itu 4 macam. Pertama, dunia. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, setan. Dan yang keempat, hawa nafsu. Dunia, kita tahu memang dunia dengan ragam pesonanya, dengan keindahan tampilannya yang mempesona, kadang-kadang membuat manusia terlena sehingga lalai untuk beribadah. Manusia pun, karena manusia ini ada juga jenis dan postur tubuhnya manusia, tapi sifatnya setan. Dalam surah An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu yang mengganggu, membikin waswas dalam dada manusia, dalam hati manusia, yaitu minal jinnati wan nas. Jin itu ia kelompok setan, manusia juga postur tubuhnya manusia tapi ada sifatnya setan. Nah, kemudian yang namanya setan, ya setan sendiri sudah. Yang ketiga, dan yang keempat adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi makanya Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa memiliki nafsu, dan nafsu itu bisa menerima ilham, inspiring untuk berbuat takwa dan juga berbuat fujur, durhaka. Jadi menurut Imam Ghazali, al-manhiyat, penghalang, pencegah ibadah itu dunia, manusia, setan, dan hawa nafsu. Lalu sekarang kita melihat selain al-manhiyat, ujar Imam Ghazali, ada al-awarid. Al-awarid ini rintangan perjalanan ibadah. Orangnya sudah siap untuk beribadah, tapi timbul rintangan dalam menjalankan ibadah itu. Menurut Imam Ghazali itu ada 3 macam. Yang pertama, khawatir tentang rezeki. Yang kedua, bimbang antara takut dan harap kepada Allah. Dan yang ketiga, ragu akan takdir baik dan takdir buruk. Kita melihat itu yang pertama, rintangan perjalanan ibadah tentang rizki. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih mengingatkan agar kita berhati-hati tentang rizki, karena hal itu bisa berakibat fatal, dan beliau menjelaskan bahwa manusia sering mengalami krisis keyakinan tentang rizki. Dan akibat krisis keyakinan itulah yang membuat manusia menjadi serakah, rakus, manipulasi, korupsi, dan merampas hak-hak orang lain. Itu kena krisis keyakinan tentang rezeki. Padahal apabila kita hadir di dunia ini, rezeki kita sebenarnya asal kita mau berusaha dengan jalan yang benar dan diridai oleh Allah SWT, insyaallah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jaminan Allah rizkinya. Cuma yang Allah rahasiakan itu dari segi usahanya. Apa mata usaha kita, di mana kita menjalankan usaha itu, jenis usahanya apa dan berapa kadarnya, itu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita dijamin oleh Allah rezekinya. Lalu mungkin dalam hal
bimbang antara takut dan harap. Itu begini, hampir sama juga dengan ragu akan takdir baik dan buruk tadi. Ini kita ini kan sudah siap melaksanakan ibadah, tapi dalam hati, aku ini sebenarnya takut dengan siksa Allah apabila aku meninggalkan ibadah yang diwajibkan. Di satu sisi kita kan berharap akan rahmat kasih sayang Allah, agar hidup kita baik, sempurna di dunia, bahkan nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, sampai akhirat pun kita mengharap kepada Allah dapat selamat sentosa, terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu timbul keraguan dalam hati. Nah, dalam hal ini jangan sama sekali kita tergelincir dari tujuan pokok, yaitu taat dan patuh beribadah kepada Allah. Karena itulah tugas pokok kita hadir di dunia ini. Dalam hal rezeki tadi, Ibnu Qayyim menegaskan apabila rezeki itu semakin mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala, maka rezeki tersebut merupakan barakah dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang dapat rezeki dan dia merasa sangat-sangat bersyukur, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu berarti rezekinya memang diberkahi, karena itu nikmat karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tetapi sebaliknya, apabila rezeki itu semakin menjauhkan seorang hamba Allah daripada Allah, maka rezeki itu merupakan fitnah yang tak terelakkan, bahkan bisa menjadi istidrak. Istidrak itu menurut bahasa ulun lah, jebakan dalam murka Allah. Seseorang hamba ini diulur-ulur, rezekinya mengalir terus, padahal dia bergelimang dalam maksiat dan mungkar. Karena ada dalam Quran, akhaznahum baghtatan, kami tarik, ujar Allah, nikmat karunia itu dengan tiba-tiba, sekunjung-kunjung. Fa innahum mublisun, mereka jadi panik dan stres karena diumpani, diunjuni oleh Allah, dimanjakan. Jadi istidrak itu menurut bahasa kita pemanjaan Allah dalam kemurkaan. Diulur-ulur dulu sehingga rezeki semakin banyak, tapi maksiat dan mungkar semakin berlipat ganda. Nanti perasaannya Allah tarik, akhaznahum baghtatan, sehingga menjadikan manusia menjadi panik. Nah, itu dalam hal rezeki kita melihat ada sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah SWT berfirman dalam hadis Al-Qudsi, ya ibn Adam, tafarragh li ibadati, amla qalbaka ghinan wa amla yadaika rizqan. Allah sudah memberi harapan. Hai anak Adam, kata Allah, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, yang itu akan berakibat amla qalbaka ghinan, niscaya aku penuhi hatimu, ujar Allah, dengan rasa kaya hati. Wa amla yadaika rizqan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kucuran rezeki. Tapi ujar Allah, kosongkan waktumu untuk beribadah. Sebaliknya, ya ibn Adam, la taba'at minni, hai anak Adam, janganlah menjauh dariku sehingga lupa beribadah kepada Allah. Fa'amla qalbaka fakhran, yang jauh dari Allah sehingga lupa beribadah, itu akibatnya aku penuhi hatimu, kata Allah, dengan rasa fakir miskin.
aw amla yadaika syughlan, atau aku penuhi kedua tanganmu itu hanya dengan kegiatan yang merepotkan dan menyibukkan tanpa hasil. Nah, Allah sudah memberikan solusi. Sisakan waktu, luangkan waktu untuk ibadah. Allah yang memberikan dalam hati batin kita rasa kaya hati, dan rezeki kita mengalir di tangan kita. Karena yang mengatur rezeki itu kan Allah kan. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang mengucurkan, menghantarkan rezeki itu kepada siapapun yang dia kehendaknya, dan Allah yang tahu kadar rezeki yang dibagikan kepada hamba-hambanya. Lalu Allah mengingatkan tadi, jangan menjauh dariku sehingga lupa beribadah, maka aku penuhi hatimu dengan rasa sangat berkekurangan, miskin, fakir, dan tangan kita pun dipenuhi dengan kegiatan yang menyibukkan dan merepotkan dengan nilai yang hasil hampa. Nah, oleh karena itulah kita beruntung menjadi umat muslim, umat baginda Rasulullah, Nabi terakhir zaman. Kita diberikan kesempatan kayak sekarang di bulan Ramadan. Ini juga Ramadan itu kan sebut macam-macam namanya. Bulan pengampunan, bulan maghfirah, bulan ibadah, bulan turunnya Al-Quran dan sebagainya. Dan yang betul juga istilah bulan syahrul ibadah, karena di samping kita berpuasa di siangnya, di malam harinya kita dianjurkan untuk qiyamul Ramadan. Jadi siang dan malam diisi dengan ibadah. Bila diistilahkan dengan syahrul ibadah, bujur. Nah, ini kesempatan kita. Terlebih dalam nantinya 10 terakhir bulan Ramadan itu karunia Allah yang luar biasa hanya untuk umat Rasulullah, dengan adanya malam kemuliaan Lailatul Qadar, di mana ibadah pada malam itu adalah kurang lebih dengan nilai 84 tahun 1000 bulan. Itu ganjarannya. Nah, itu yang hadis qudsi ini menjamin tentang gangguan beribadah yang datang karena khawatir akan rezeki. Pokoknya kalau ini lepas janji dari jam setengah 12 ini, maka tender akan batal. Maka ini kan Jumatan. Setengah 12 itu kan waktu Jumat kan kita kan. Nah, ayo, mana yang dipilih? Sebenarnya bagi orang mustautin yang berada di tempatnya sendiri, bukan musafir, kalau menurut ulun lah, hari Jumat itu, khusus hari Jumat itu tidak ada waktu zuhur, karena kewajiban Jumat itu sudah ada. Lalu kaitannya dengan ya tadi janji untuk tender proyek dan sebagainya, kalau kita tidak hadir di jamnya itu, maka akan lepas kan. Itu contohnya ujian khawatir tentang rezeki. Tapi itu Allah mengatakan, hai anak Adam, luangkan waktunya untuk ibadah kepada dan jangan menjauh. Itu khawatir tentang rezeki. Lalu khawatir, ragu antara harap dan takut kepada Allah. Yang ujung-ujungnya yang ketiga khawatir, ini kita ini kan akan mendapatkan takdir yang baik atau kada. Timbul ini berhimat beribadah nih, amun takdirnya hidup sengsara di akhirat. Itu godaan tuh. Udah peraya aja puasa, sarah aja lagi.
selamat sengsara di akhirat, itu maka bujur. Kadang menimbai banyu, menimbai batu ke dalam sungai, ya tinggalam. Udah tawar-menawarnya lagi. Nah, menanggapi tentang kekhawatiran akan nasib sengsara atau mulia bahagia di akhirat dan sebelumnya, agar kita mencermin kepada pribadi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sebagaimana di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Al-Arabi disebutkan, ada hadis qudsi. Pada saat itu Allah mewahyukan sebuah pertanyaan kepada baginda Nabi SAW, dan ada malaikat Jibril. Auhallahu ila Muhammad SAW wa indahu Jibril. Allah mewahyukan sebuah pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu ada malaikat Jibril. Allah langsung berfirman kepada Nabi SAW, in syi'ta nabiyan abdan wa in syi'ta nabiyan malikan. Muhammad, ya Allah, silakan pilih. Kalau engkau ingin jadi nabi sebagai hamba, atau pilih jadi nabi sebagai raja. Waktu itu kena ada malaikat Jibril, panazara ila Jibril, baginda Nabi SAW menoleh kepada malaikat Jibril, ya semacamnya minta advice, minta saran, masukan. Malaikat Jibril yang paham memberi saran, fa'au ma'a ilaihi Jibril antawada'a. Kayaknya malaikat Jibril mengisyaratkan kepada baginda Nabi SAW untuk bersifat tawadu, rendah hati kepada Allah. Nah, melihat isyarat malaikat Jibril, qala, Rasulullah berkata, faqultu nabiyan abdan, maka aku memilih jawaban menjadi nabi sebagai hamba Allah. Padahal di ujung hadis itu Rasulullah sendiri mengomentari, falau qultu nabiyan malikan lasarat maya jibalu dhahaban fiddatan. Andaikan Rasulullah aku memilih jadi nabi dan sebagai raja, niscaya gunung-gunung emas dan perak akan berdatangan menyertai aku. Ayo, emas dan perak sudah berupa gunung yang akan menyertai Rasulullah apabila Rasulullah mau menerima nabi sebagai raja. Tapi bagaimana? Beliau memilih jadi nabi sebagai hamba Allah. Nah, itu contoh yang konkret tentang kepribadian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lalu bagaimana menjawab kekhawatiran tadi? Kita ini nasib sengsara biar berhampas panggung muja kita beribadah kan? Itu gangguan. Jangan sampai ada yang terseret itu. Kalau ada muncul yang kayak itu, cepat hilangkan, kembali astagfirullah. Karena itu bisa membatalkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya kita tidak khawatir dengan kekhawatiran tentang awarid, rintangan beribadah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, ini ada sebuah kisah. Kisah ini di dalam buku Terapi Ruhani untuk Semua karya Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau menuliskan bahwa pada suatu saat malaikat Jibril alaihissalam merasa prihatin terhadap seorang hamba Allah yang menghabiskan seluruh waktunya siang dan malam untuk beribadah kepada Allah.
Malaikat Jibril kan di alam malakut sana nyaman aja meneropong kita yang di dunia kan, itu bahasanya. Jadi seseorang hamba Allah ini namanya Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dia ini siang malam habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat Jibril melihat di Lauhil Mahfuz. Ya kalau jadi kita ini di layar monitor Lauhil Mahfuz. Karena Lauhil Mahfuz dan alam malaikat itu kan adanya di alam malakut. Ya karena malaikat Jibril di alam malakut sana, beliau mudah aja mengakses layar monitor yang ada di Lauhil Mahfuz. Jaga ibarat kita ini kan. Malaikat Jibril prihatin karena si Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini tercatat sebagai pria yang kelak akan hidup sengsara di akhirat. Padahal habis waktu siang malam untuk ibadah. Tapi melihat di monitor Lauhil Mahfuz, namanya itu tercantum sebagai orang yang akan sengsara di akhirat. Akhirnya malaikat Jibril kasihan melihat hamba Allah beribadah siang dan malam kan. Beliau minta izin kepada Allah untuk menyampaikan hal tersebut kepada si Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini. Setelah diizinkan Allah, beliau turun, malaikat Jibril menjumpainya yang sedang berada di tempat pertapaannya. Karena dia Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini mengisolir diri. Kayak ujang bahari orang uzlah menjauh dari manusia untuk khusus ibadah siang dan malam dan tidak ada kontak dengan dunia luar. Lalu malaikat menjumpai si Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini memberitahukan bahwa dia itu tercatat di Lauhil Mahfuz akan hidup sengsara di akhirat. Nah, sebagai hamba Allah, si Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua hal keadaan. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Agung, Maha Tinggi. Setelah itu dia tetap kembali beribadah kepada Allah. Dan malaikat Jibril tetap kagum terpesona melihat ujar kita kacangkalannya beribadah. Mungkin kena rasa prihatin dari kasihan. Lagi-lagi malaikat Jibril turun yang kedua kali. Setelah menengok layar monitor di Lauhil Mahfuz tadi, bahwa masih dia itu namanya terdaftar sebagai orang yang akan sengsara di akhirat. Lalu dikabarkan lagi oleh malaikat Jibril bahwa dia akan hidup sengsara. Si Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini menjawab, ya, aku sudah tahu karena malaikat Jibril sudah memberitahukan kepadaku yang pertama kali. Tapi aku tak peduli. Ayo, aku tak peduli. Wahai Jibril, Allah menciptakan aku dan memerintahkan aku untuk taat beribadah kepadanya. Itu yang dipegangnya, tanpa terkait dengan persoalan apakah aku akan bahagia atau sengsara nanti di akhirat. Kewajibanku adalah melaksanakan perintahnya, tugasku adalah beribadah kepada Allah. Adapun segala hal yang di luar itu adalah urusan Allah dan terserah kepada Allah. Mudah-mudahan saja Allah tidak menyengsarakan aku karena aku takut hidup sengsara di akhirat. Jadi yang terpenting bagiku, aku menunaikan apa yang diwajibkan Allah kepadaku, aku laksanakan, hasilnya terserah kepada Allah. Ujarnya menjawab malaikat Jibril. Kembali malaikat Jibril ini, kalau kau ucap lagi sekali dua kali, tatap aja. Ini kada peduli hasilnya.
darinya ibadah siang malam itu di akhirat kena bahagia sengsara kena peduli. Yang penting aku hadir untuk ibadah diciptakan Allah, aku tetap beribadah kepada Allah, hasilnya serah Allah. Cuma aku takut hidup sengsara. Nah, malaikat Jibril pun naik dalam masjid terpukau oleh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tadi. Namun ketika malaikat Jibril menatap Lauhil Mahfuz lagi untuk yang ketiga kalinya, ternyata catatan di layar monitor Lauhil Mahfuz berubah. Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahmatullah alaih menjadi orang yang akan bahagia di akhirat. Nah, ini juga mungkin terkait ya dalam berhasia di malam nisfu Sya'ban. Kan malam nisfu Sya'ban kita itu kan selain berjamaah maghrib lalu melaksanakan salat sunat apa aja terserah situasi dan kondisi dan kesepakatan, ada mau tasbih, ada mau salat hajat, lalu baca Yasin kan. Setelah baca Yasin 3 kali itu diselingi dengan doa. Dalam doa nisfu Sya'ban itu ada dikutip firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yusabbitu wa indahu ummul kitab. Itu sebenarnya kutipan dari ayat Quran surah Ar-Ra'd ayat 39 dalam doa malam nisfu Sya'ban. Yamhullahu ma yasha wa yusabbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa saja yang Dia kehendaki dan juga menetapkan sesuai kehendaknya. Dan di sisinya ada kitab induk ummul kitab, yaitu Lauhil Mahfuz. Nah, makanya di malam nisfu Sya'ban yang Allah turunkan 300 macam rahmat itu, karena pintu-pintu langit, pintu rahmat dibukakan, kecuali beberapa orang apabila dia tidak bertobat dan meninggalkan kebiasaan yang jelek itu tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Antara lain orang yang mensekutukan Allah, orang yang minum khamar, orang yang makan riba, orang yang gemar berzina, orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang memutuskan silaturahmi, termasuk dukun, tukang tenung, teluh, santet dan sebagainya. Itu kalau dia tidak bertobat, tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah di malam nisfu Sya'ban yang malam itu Allah turunkan, bukakan 300 pintu rahmat kasih sayang Allah. Nah, jadi dalam hal ini kita para pisah sesuai dengan Abdul Aziz Ad-Dabbagh tadi. Kalau ada keraguan dalam hati, ini bukan keraguan lagi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ini infonya sharih dari malaikat Jibril yang melihat, mengakses layar monitor Lauhil Mahfuz, bahwa dia yang beribadah siang malam itu tercatat namanya sebagai orang yang sengsara di akhirat, tapi dia tidak peduli. Kekuatan keyakinannya, aku ini diciptakan Allah untuk ibadah, dan itu tugasku hadir di dunia. Soal hasilnya bahagia ke sengsara ke akhirat, itu urusan Allah. Walaupun aku mengharapkan mudah-mudahan bahagia karena aku takut sengsara, tapi karena dia kan itu baik sangka kepada Allah. Nah, di sini husnuzan kepada Allah lagi yang timbul. Nah, makanya itu dengan cermin terhadap Rasulullah tadi, maka adalah sangat pas apabila baginda Rasulullah SAW itu ketika ditawari oleh Allah, pilih mau jadi nabi sebagai raja atau mau jadi nabi sebagai hamba. Rasulullah memilih sebagai hamba Allah. Makanya ada dalam kalimat khatamun nubuwah itu kan, Allah wahdahu la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Baginda Rasulullah itu dua jabatannya, sebagai hamba Allah
dan utusan Allah menyampaikan risalah untuk kebahagiaan umat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, dengan demikian maka kita laksanakan seperti apapun ibadah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Cuma jangan ada niat yang lain. Ibadah harus menunjukkan sikap penghambaan diri kepada Allah, yang terpenting jaga kesucian hati semata-mata mengharap ridha Allah. Itulah ikhlas, niat suci dan murni. Ingat bahwa kita beribadah, salat bukan untuk nyaman dipadahi orang sebagai orang saleh, aktif turun berjamaah ke masjid. Laksanakan karena Allah, bukan ada niat yang lain. Oh, ini bila ada Jumaah nih, kalau dikoyak orang, jadi turun aja supaya dianggap sebagai orang saleh. Ada untingan lain ngarannya. Lalu puasa bukan untuk program diet. Ini karena berat badan mungkin bubuk lah, berat badan mungkin sudah mulai tinggi. Oh, udah pas saja puasa. Hitung-hitung untuk diet. Bukan begitu. Puasanya karena Allah. Soal hikmahnya, Allah menurunkan berat badan karena dengan puasa itu hikmah ibadah puasanya. Tapi bukan diet itu yang diutamakan. Ridha Allah yang dicari. Lalu zakat, infak, sedekah bukan agar disebut orang dermawan. Haji dan umrah bukan pula untuk niat mengangkat status sosial di masyarakat. Yang dicari, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menjalankan aturan agama kepada Allah dengan hunafa, penuh ketaatan yang murni. Oke, ini aja yang dapat ulun sampaikan di pagi hari ini. Mudahan bermanfaat untuk bagaimana kita melihat ibadah dengan lika-likunya. Ibadah kita tegak mengharap ridha Allah SWT. Kalaupun ada halangan dari tangan, berupaya kita menepisnya. Dan kalau ada keraguan timbul, biar habas bepangkung ujar kita kan beribadah, amun ujarnya sengsara tu bang, ragu akan takdir baik dan takdir buruk. Itu tadi kisah Abdul Aziz Ad-Dabbagh tadi contoh nyata. Terima kasih atas perhatian sebian, mohon maaf atas kekurangan, dan mudah Allah sudah membimbing kita jalan yang benar dan diraihnya. Selamat dunia dan akhirat. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa an walidina wa jami'il mu'minina wal muslimin simatul akhir ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa ftah 'alaina futuhal 'arifin. Ya Allah ya Fattah ya Allah ya Fattah ya Allah ya Fattah innaka khairul fatihin. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka wa khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka hum yuqarribuna bi hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna kamala mutaba'ati nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan fi 'abdika wa salaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qawlallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.